Waktu follower gue naik 5 ribuan kalau nggak salah, itu ada yang bilang gini, wah kontennya nggak menarik nih, tutup akun aja deh. Oke teman-teman semuanya, seluruh sobat muda yang ada di Indonesia, kembali lagi bersama kita di podcast Lebih Dekat. Bersama Forum Indonesia Berdaya, kita menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang akan membagikan cerita kepada kita semuanya untuk mendorong kita agar kita terus berprogres dan kita terus berdaya. Dan pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan salah satu sosok inspiratif yang banyak terlibat di dunia digital, yang memang mereka sangat ekspor di bidangnya gitu. Dan itu adalah Zafran Sani. Waduh, nggak expert juga bro. Selamat sore Bang Zafran. Sore, nggak expert juga. Kita sama-sama belajar di sini. Gimana nih kabar Bang Zafran? Baik? Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman di rumah, sehat? Tapi perasaannya nggak baik ya, kan pandemi. Oh iya, Nggak. lagi pandemi, jadi kita mesti banyak jaga imun. Jaga imun imun. sehat ya. Iya. Dan kita juga hari ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita udah sama-sama Jaga jarak. kita juga melakukan swab, dan insya Allah kita sudah sama-sama negatif lah dari COVID-19. Gimana nih aktivitasnya sekarang Bang Zafran? Lagi sibuk apa sekarang? Gue masih sibuk bikin konten, sibuk kuliah karena gue masih kuliah Bit. Oh masih kuliah nih ya? Nah, jadi gue bikin konten karena kan gue diundang ke sini karena gue sebagai konten kreator. Ya memang gue bikin konten di Instagram, di media sosial pribadi gue. Tapi kegiatan utama gue yaitu kuliah. Gue kuliah di jurusan teknik komputer. Gitu. Ya jadi gini teman-teman, Bang Zafran ini itu adalah sosok yang beliau memulai karir dari nol itu sebagai konten kreator. Nah jadi yang ingin kita tanya-tanya nih Bang ya. Oke, boleh bro. Jadi ya kita sudah tahu lah sekarang itu kan eranya era digital. Digital. Nah kita tuh pengen tahu kenapa akhirnya memutuskan untuk masuk nih di dunia digital. Ya, alasan kenapa gua mau masuk ke dunia digital, pertama memang dari background pribadi, memang background pendidikan gua itu di digital, di teknologi, Ya, IT, teknik komputer, gue bilang tadi. ya. Nah, jadi banyak memang di lingkungan gua, teman-teman itu memang bahasan setiap hari itu digital, perkembangan teknologi, informasi-informasi tentang teknologi terbaru segala macam. Dosen gua pun juga sama kayak gitu. Jadi makanya dan tambahan lagi, digital itu khususnya di IT itu ke depan tuh prospek banget bro. Bakalan terus ini ya apa naik ya? Bakal terus naik. ya? Bakal terus naik perkembangannya. Bahkan sekarang udah ini kan, udah ada teknologi yang mau dikembangin tuh di bidang blockchain. Jadi salah satu pengusaha yang ada di dunia ini terbesar gitu kan, Facebook. Kalau teman-teman tahu semua lah. Punya Facebook itu Mark Zuckerberg. Jadi dia punya 3 platform media sosial sekaligus. Itu ada Facebook, ada WhatsApp, dia juga punya Instagram. Oh yang lagi booming sekarang Meta. Dia merubah perusahaannya ya, yang awalnya Facebook akhirnya jadi Meta ya. Iya, dia membuat suatu perusahaan penaung dari 3 perusahaan besarnya, yang mana cita-cita utama dari Meta itu adalah membuat suatu lingkungan virtual yang dinamakan sebagai metaverse. Oh, Nah, jadi istilahnya seorang pendiri Facebook yang memang kita tahu lah ya karirnya kan di dunia digital ini berpikirnya pun sudah panjang. Sudah gitu panjang. Semua, nggak hanya Mark Zuckerberg, semua tokoh-tokoh pengusaha IT itu udah pikirannya maju banget ke depan. Udah bikin mimpi-mimpi yang kira-kira bisa diwujudkan gitu. Oh di tahun-tahun yang bakal Betul. datang. Termasuk metaverse tadi. Oke, berarti dengan dasar itu akhirnya Bang Zafran ini memutuskan untuk gue akan terjun nih di dunia digital. Iya. Gitu. Dari karir, dari lu bikin apa istilahnya belajar buat kehidupan pribadi keseharian itu, lu belajar IT itu rasanya
worth it banget gitu. Tapi Worth it banget. gini bang, kan ini real life ya lah ya, ini real life. Kan Iya. orang kadang tuh mikir, kalau misal kayak gini bang, kita kerja kantoran, Iya, gitu ya, jelas kita digaji. betul. Nah kalau kita konten kreator, terus di dunia digital, kita tuh dapat uangnya dari mana bang? Nah, jadi memang ya beberapa bulan terakhir gue bikin konten di media sosial, khususnya di Instagram. Nah, tujuannya apa utama? Yang pertama, gue manfaatin algoritma Instagram yang saat ini mau menyaingi TikTok. Oke. Nah, itu pertama. Jadi Instagram itu ngedukung banget kreator-kreator baru buat naikin kontennya biar dilihat banyak orang. Bahkan lu bikin satu video pun, video reels namanya, itu bisa ditonton jutaan orang. Bahkan rekor gue ini ditonton sampai 1,6 juta satu video. Viewers ya? Viewersnya 1,6 juta viewers di Instagram. Di Instagram. Nah, Oke. itu yang pertama. Gue memanfaatkan algoritma. Yang kedua, gue gimana caranya apa yang gue punya, pengetahuan yang gue miliki, itu bisa gue share ke orang lain. Apapun itu, walaupun sedikit, tapi seenggaknya gue udah share, gue siapa tahu ini tidak melulu soal uang ya bang? nggak melulu soal uang. Berarti dengan cara abang untuk membagikan teknologi, pengetahuan tentang teknologi itu juga salah satu mungkin cara abang ya untuk Iya, buat berbagi. ya. Oke. Nah, itu salah satunya bro. Itu motivasi ketiga. Ternyata tuh cuan juga. Oh, Lu bikin konten itu. dengan istilahnya gini, dengan abang untuk berniat untuk membagikan informasi, ternyata akhirnya cuannya datang dengan sendirinya gitu. Cuan juga. Bahkan penghasilan kita kalau misalnya di digital, khususnya sebagai konten kreator, itu bisa lebih dari UMR sebulan. Oke, karena banyak platform yang akhirnya kerja sama, minta jasa kita. Pertama, peluang kita untuk dikenal orang itu lebih tinggi dibandingkan orang yang nggak bikin konten. Oke. Jadi gua kan background gue mahasiswa di teknik komputer, gue punya kemampuan digital, bisa desain, bikin website, bikin aplikasi segala macem. Dengan gue bikin konten, artinya gue itu bisa punya peluang itu lebih dikenal oleh orang karena dari konten gue tadi. Nah, jadi selama ini cuannya dari mana? Pertanyaannya, ya cuannya dengan kita dikenal orang, artinya orang itu seenggaknya tahu kapasitas kita dan menawarkan kita untuk bekerja dengan dia. Oke, Gitu. nangkep, Jadi peluangnya lebih Jadi, besar. ada chance mana ketika kita lebih banyak memproduksi konten ya, maka orang bakal mengenal. Dan ketika kita udah banyak orang yang kenal, jadi itu jadi salah satu kepercayaan ya, Iya. bukan kepercayaan orang untuk kerjasama dengan kita. Iya. Gitu. Dengan kita bikin konten, kita akan lebih menonjol dibandingkan orang banyak. Jadi kan sekarang persaingan, apalagi semua orang udah pada ngerti di IT itu peluangnya besar banget. Semua orang berbondong-bondong untuk masuk kuliah IT, pendidikan IT. Tapi dari ribuan orang yang masuk IT, tentu orang nggak make ribuan juga jasa mereka. Ya. Artinya lu mesti menonjol di situ. Betul, Nah, betul, cara betul, kita menonjol, salah satunya kita harus bikin konten harus beda dari yang lain. Oke, Gitu. tapi iya sih, saya melihat konten Bang Zafran itu ya bang. Kalau teman-teman yang belum follow-nya Instagramnya Waduh. Bang Zafran, boleh nih follow @zafransani ya. Ya, Zafran Sani. Nah jadi gue jujur bang, gue ngikutin lo dan di sana tuh kontennya tuh simple banget nih teman-teman ya. Kontennya tuh simple, tapi itu tuh tidak banyak diketahui oleh orang. Contoh simpelnya gini bang, kemarin laptop gue lagi lemot bang. Ya. Kemarin laptop gue lagi lemot nih. Gue ngeliat nih, Bang Zafran ternyata buat konten gimana cara bikin laptop nggak lemot. Ya nggak tahu lah itu ya apa ya, pakai ada yang dihapus dan segala macam lah gitu. Kalau kepo lihat di Instagram ya. Nah jadi laptop gue lagi lemot nih bang, lagi lemot. Gue ngeliat konten dulu nih gitu kan. Dan ternyata itu sangat membantu gitu. Iya. Itu hal simpel teman-teman, tapi ternyata bermanfaat banget bang. Itu yang salah satu jadi apa ya, motivasi juga. Banyak teman-teman di luar sana kesannya memang yang gue bagikan tuh simple, tapi ternyata di luar sana masih banyak orang yang nggak tahu informasi itu. Jadi tugas kita sebagai orang yang punya pengetahuan gitu kan, kita share aja apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa. Biar apa? Ternyata dengan sedikit pengetahuan kita
ternyata ada loh di luar sana orang yang perlu gitu, dengan pengetahuan yang kita bagikan gitu, Bit. Itu Salah satunya lu kan. itu gitu. sangat menarik sih Bang. Maksudnya hal sederhana tapi itu bisa berdampak banyak kepada seluruh orang. Ya, alhamdulillah. Oke Bang, jadi ya itu cerita tentang Bang Zafran gitu kan, hal-hal yang memotivasi Bang Zafran ya kan, akhirnya memutuskan untuk terjun di dunia digital gitu. Tapi selama perjalanan Abang ada cerita sedihnya nggak? Wah, banyak cuy. apa Pada saat bikin konten iya, apalagi ya. tiba-tiba lagi bikin konten tiba-tiba petir sambar laptopnya mati. Waduh. Apa ada cerita yang mungkin itu bisa menjadi inspirasi nih buat Iya. teman-teman. Jadi memang gue mulai dari nol ya bikin konten itu. Jadi circle gue ya hanya tahu gue kalau ngepost di media sosial itu ya hanya ngepost keseharian gue aja. Tapi tiba-tiba gue konsis gitu untuk produksi konten-konten buat terkait dengan teknologi yang bermanfaat untuk orang. Orang kaget awalnya. Terus komen, wah pertama hujatan secara halus dari teman-teman terdekat. Walaupun kita udah apa istilahnya kan membagikan konten baik gitu, tapi masih tetap aja ada yang Masih menghujat bro, tuh. masih. Jadi ada sindiran halus. Indonesia banget ya. Indonesia banget. Wah, mau jadi selebtok nih, gitu. Awalnya. Oh, iya, Gitu kan itu kan termasuk kalau misalnya orang yang nggak kuat mentalnya, jadi down dia nggak bikin karya lagi. Tapi gua bikin sampai ada satu pas waktu follower gua naik 5.000-an kalau nggak salah, itu ada yang bilang gini, wah kontennya nggak menarik nih, tutup akun aja deh. Iya, sampai ada digituin. Nah, itu orang yang ngomong gitu, itu gua screenshot, terus gua simpen. Pas follower gua sekarang 86.000, gua bikin konten. Dia yang tutup akun, bro. Malu berarti. Malu. Wow. Jadi di sini gue mau menekankan hati-hati gitu kalau komentar, jangan ngejudge dulu orang gitu. Dilihat dulu lah apakah kontennya baik atau enggak. Ya kalau misalnya kontennya buruk ya kritik nggak masalah, tapi jangan ngejudge banget itu gitu. tidak merugikan orang ya kenapa tidak sih Bang? Kalau gue berprisma gitu. Ya. Selama itu tidak merugikan orang, ya kenapa tidak gitu? Terkecuali ya udah merugikan orang ya mungkin ya. Iya. Mungkin gitu kan. Nah, tapi ini kan konten yang Bang Zafran buat ini tidak merugikan orang. Berarti itu salah satu cerita yang cukup ini sih, cukup memperhatikan sih. Karena udah buat konten baik tapi masih dijudge. Betul. Bahkan dihina lagi. Tapi sekarang gitu dengan seiringnya berjalannya waktu tapi akhirnya bisa membuktikan lah ya bahwasannya apa yang gue lakukan itu benar dan lihat hasilnya sekarang. Iya. Intinya memang tujuan utama gue bikin konten itu gimana caranya apa yang gue punya gue share gitu ke orang. Apa yang gue punya gue share, jadi manfaat. Nah dari manfaat itu gue orang terbantu dengan informasi yang gue sampaikan, gue seneng gitu. Ada kesenangan batin di situ. Ada achievement lah ya. Maksudnya tidak melulu berbicara soal nominal ya. Betul. Berarti memang ya satu sisi kita berbagi. Sisi itu juga seneng gitu. Seneng. Wah itu sangat jujur teman-teman, gue sangat tidak di luar ekspektasi gue gitu. Kalau bahwasannya dunia digital itu kan selama ini mungkin kalau gue sih mikirnya ya uang gitu di dunia digital, tapi dengan cara kita meng-create suatu konten ternyata itu salah satu cara kita untuk berbagi juga, gitu ya. Filantropi itu kesenangan batin yang kita inginkan itu di hidup itu. Betul. Gak harus melulu uang, bro. Pesannya gini sih, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, kita harus penting banget untuk adaptasi. Dengan cara apa? Yang simpel-simpel aja, kita belajar hal baru, kita baca berita, kita baca informasi terkait nggak harus teknologi, tentang apapun. Jadi kita sebagai anak muda itu penting banget untuk terus update, terus belajar agar kita agar tetap adaptasi, agar kita nggak ketinggalan zaman, agar kita nggak didahului orang lain, agar kita bisa berkarya dan bermanfaat untuk orang banyak gitu sih. Dan intinya jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk memulai, karena apapun yang dimulai, orang yang profesional sekalipun memulai sesuatu itu dari newbie dulu, dari nol dulu, gitu. Oke, itu teman-teman. Jadi kata kuncinya adalah jangan takut untuk memulai, jangan pernah berpatokan dengan nominal, karena dengan cara kita
banyak meng-create konten pun itu salah satu cara untuk berbagi. Ya, betul. Itu teman-teman. Semoga ini dapat menginspirasi teman-teman yang ada di Indonesia ya kan, kaula muda yang memang berarti generasi Z ya. Generasi Z. Kaum milenial ya kan. Ya harapannya ayolah kita beradaptasi dengan dunia sekarang gitu. Apalagi sekarang pandemi ya Bang ya. Pandemi. Semuanya serba daring dan mungkin dengan kita aktif di dunia digital ini itu adalah salah satu cara kita untuk berkarir juga ya Bang ya. Betul, berkarir, berkarya, cari uang bisa juga. Ujungnya mencari uang nih. Dan itulah teman-teman cerita dari Bang Zafran. Thank you banget nih Bang. Oke, thank you udah diundang ke podcast ini. Kita, ya kan? Thank you juga udah membagikan cerita inspiratifnya. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast lebih dekat selanjutnya. See you. Thank you.